Nggak ada, semua start dari privilege yang sama, semua dikasih tools AI gratis yang sama, mulai dari video generator, generate AI, sampai chatbot dan lain-lain. Tinggal tergantung masing-masing orang ini mau pakai tools itu yang gratis seoptimal apa. Jiannya di situ. Ya, siapa Lu yang rajin? bener-bener mau rajin dan mengoptimalisasi apa tidak? Yes, betul. Yang tadi gue bilang juga kan, kreasi kita itu bukan hanya job portal, dia adalah karir ekosistem. Probability gue keterima untuk job ini berapa persen. Jadi gue nggak usah buang waktu buat probability yang kecil kan. Iya. Gue bisa fokus ke probability yang lebih besar. Bener, menurut lo. Pertama, kurang siap atau males? Jawaban lo apa? Kalau gue lihat rata-rata malas sih kayaknya. Oke, males atau goblok? Nah gitu. Mungkin menurut gue ya, Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar gitu. Banyak banget orang pintar di Indonesia. Cuman problemnya, apakah negara kita mau untuk maju atau enggak? Welcome to Big Thinkers, teman-teman. Hari ini gue kedatangan tamu yang seru dan ini adalah experience pertama gue mengulas sebuah topik tentang privilege. Jadi ternyata setelah gue menginterview lebih dari 150 orang, gue menyadari kita selalu bahas tentang privilege, perintis, pewaris dan sebagainya. Itu kita udah dengar di mana-mana. Tapi ada something new today yang gue merasa perlu kita kulik. Yaitu narasumber gue hari ini itu dia itu lahir dari keluarga yang berprivilege. Tapi ternyata privilege itu ada kode posnya, teman-teman. Dan dia lahir di Pulau Saparua, Maluku, tempatnya Patimura lahir. Dan dia lahir dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan, nyaman. Di situ orang-orang mungkin kalau ngelihat sosok seperti dia, lu mah ngomong apa aja enak, bokap lo udah punya ini, udah punya itu. Tapi serunya pada saat dia memutuskan pindah ke Jakarta, di situ dia bukan merasa dirinya yang besar, dirinya yang nyaman, dirinya yang merasa gue bisa semuanya. Justru dia pada saat pindah ke kota besar, seperti Jakarta misalnya, di situ dia merasa dirinya meragukan privilege-nya. Nah ini seru nih. Welcome Ivan. Halo, thank you Bro Neil untuk invitation-nya, for having me. Thank you so much. Yes. Seru nih cerita lo nih. Kayaknya teman-teman yang nonton bakal terbuka matanya. Karena angle ini jarang diulik ya. Karena banyak orang menyamaratakan yang namanya orang kalau lahir dari keluarga yang berkecukupan, dia punya privilege. Nah gue pengen denger bro, your life waktu di Pulau Saparua itu, apa bedanya living di situ? Lu dari kecil lahir sampai SMA di situ kan? Yes, betul. Kuliah baru lu pindah Jakarta. Jadi apa yang pertama significant difference yang terjadi di dalam hidup lu dan pemikiran lu bro? Oke. Jadi gini guys, gua itu dari Pulau Saparua. Jadi Pulau Saparua itu terletak di Maluku, itu dari kota Ambon. Itu harus naik kapal lagi 1 jam ke sana dan itu sangat jauh, cukup pelosok. Dan di sana puji Tuhan keluarga juga cukup berada, jadi ada usaha toko dan juga penginapan dan lain-lain. Cuman waktu saya sebelum ke Jakarta kan bro, jadi sebelum ke Jakarta itu gue tuh di Saparua gue punya privilege, tapi gue nggak tahu nih privilege gue ini mau dipakai untuk apa. Jadi gue nggak punya tempat buat ngenyalurin privilege gue itu. Oke. Makanya pada saat itu waktu gue kuliah tuh kan 2020. Itu kan masih COVID tuh, jadi 2 tahunnya tuh online. Nah pada saat online itu saya putuskan untuk ke Jakarta. Karena saya merasa kalau di Saparua, walaupun punya privilege, tetap nggak bisa berkembang. Karena di sana nggak ada media atau channel untuk bisa memanfaatkan privilege yang gue punya. Oke. Akhirnya lambat cerita, akhirnya gue ke Jakarta. Dan ternyata kota besar sama kampung tuh beda banget. Jadi salah satu hal yang kerasa banget tuh budaya lah. Jadi kalau kita di kampung, itu budayanya tuh sangat tidak individualis. Benar-benar saling tolong-menolong dan lain-lain. Cuman ketika sampai di Jakarta tuh benar-benar individualis gitu. Bahkan kalau naik kendaraan, samping-sampingan nggak ada yang nyapa. Jadi kayak benar-benar semua orang tuh cuek, fokus ke handphone sendiri. Dan itu salah satu yang bikin gue kayak, ternyata beda banget ya budaya di kampung sama di Jakarta.
Cuman ada satu hal positif yang gue dapat ketika gue ke Jakarta, itu orang-orang itu selalu pengen growth gitu, selalu pengen berkembang. Berkompetisi untuk Berkompetisi, berkembang. betul. Jiwa kompetisinya ya. Betul. Karena mungkin di kampung itu orang hidup sangat nyaman lah. Orang nggak makan, nggak kerja masih bisa makan. Karena hasil ada lautnya luas, bisa mancing, ikan gratis. Terus kebun banyak dan lain-lain. Jadi tanpa kerja pun orang bisa makan gitu. Kalau di kota tuh kan beda banget ya. Kalau kita nggak kerja ya nggak makan. Jadi itu yang salah satu hal yang bikin gue kayaknya gue punya privilege tapi gue harus berani keluar dari zona nyaman, harus pergi ke kota untuk bisa berkembang di sana. Gitu sih, bro. Dan yang ngedrive lo untuk bertahan itu di Jakarta apa? Contohnya begini, kan ada orang yang begitu dia nyampe Jakarta, anjrit stres nih, kota-kota stres nih. Gue dari kota yang happy, chill ya kan. Tempat gue dulu gue happy, gue malam-malam gue bisa nongkrong sama teman-teman. Di sini gue harus mikir siapa teman gue, siapa bukan teman gue. Like, you know, nggak. Lu nggak sempat kepikiran, gue capek, mending gue balik aja, kalau nggak gue. Nah, itu pertanyaan bagus lah, good question. Jadi dulu waktu pertama kali ke Jakarta, itu benar-benar kangen rumah lah. Karena keluarga, terus juga di sana tuh kan gak ada macet-macet kayak di Jakarta, jadi benar-benar kayak merasa comfort zone lah. Cuman ketika udah di Jakarta tuh, yang bikin gue struggle adalah, gue tuh pengen ngebuat something tuh yang bisa ngebantu banyak orang. Gitu. Karena gue dari dulu tuh pengen buka bisnis dan punya impact ke banyak orang. Jadi itu yang bikin gue kayaknya gue harus bisa survive dan bisa struggle di sini. Nilai gue pengen buka bisnis dan pengen menjadikan impact itu lahir dari mana? Influence-nya siapa? Itu sebenarnya dari orang tua lah. Karena orang tua gue tuh panutan banget lah. Karena mereka tuh puji Tuhan dikasih rezeki lebih sama Tuhan. Tapi nggak pelit lah. Mereka selalu tanamkan di otak kita tuh selama kita bisa bantu, kita harus bantu gitu. Maksudnya kita nggak harus berharap bahwa Tuhan itu kasih imbalan balik, nggak harus gitu. Tapi ya kita nggak tahu ke depannya apa yang akan terjadi sama kita dan lain-lain gitu. Jadi dari kecil tuh udah selalu ditekanin sih, ditanam mindset sama orang tua bahwa kalau lu punya privilege, kalau lu punya kelebihan, lu harus bisa pakai itu buat bantu orang, bukan buat diri lu sendiri. Berangkat dari sana gitu, bro. Dan lu juga sempat mengambil double degree. Yes, correct. Nah, coba ceritain gimana. Orang tuh ngambil satu aja udah mikir, stres gitu kan. Iya. Nah, ini gua coba lu ceritain. Saya cukup menarik sih. Jadi dulu itu gue kan dari kampung ya, bro ya, dari Saparua. Saparua itu dengar kata-kata programming, IT itu hal yang tidak familiar lah. Jadi bahkan kita pun waktu sekolah, kalau sekolah-sekolah di kota tuh kan udah diajarin programming tuh. Kita nggak diajarin sama sekali. Jadi dari kecil tuh nggak punya pemikiran akan jadi entrepreneur di bidang teknologi. Nggak pernah. Jadi dari dulu cuman pengen bikin bisnis. Karena orang tua bisnis, jadi dari dulu pengennya bisnis. Ya karena itu modeling yang lo lihat kan. Yes, betul. Jadi singkat cerita pada saat daftar waktu itu di BINUS, jadi saya juga nggak tahu tuh kalau di BINUS ada program double degree. Jadi waktu itu niatnya pengen daftar manajemen doang. Tapi pas daftar ditawarin, Kak ini nilainya bagus nih, mau sekalian ambil ini nggak, double degree. Terus pas coba lihat-lihat harganya, itu selisihnya cuma 1-2 juta. Jadi setelah dipikir-pikir kayaknya lebih untung dia ambil double degree, kuliah 4 tahun, dapat 2 gelar, harganya juga lebih murah kalau dihitung-hitung. Akhirnya pada saat itu memutuskan untuk ngambil double degree. Ngambilnya itu IT dan manajemen. Tapi waktu itu ambilnya itu bukan IT toh, tapi information system. Jadi dulu tuh nggak kepikiran juga kalau information system tuh akan coding. Gitu. Jadi benar-benar nggak tahu kalau di sana akan terjun di dunia programmer dan lain-lain gitu. Jadi pas kuliah itu benar-benar kaget juga. Karena tiba-tiba tuh di semester 2, jadi diajarin coding, terus diliatin ini apa gitu, tulisan teks, banyak warna dan lain-lain, kompleks gitu. Akhirnya jujur itu struggle banget sih, itu titik dimana kayak, gila ya berarti programming ini gak semudah yang gue pikir dulu gitu. Cuman puji Tuhan akhirnya bertekad, jadi setiap kali pertemuan bro, jadi gue itu nge-review materi 6 jam. Jadi gue nonton materi pembelajaran kan online ya dulu ya. Jadi nonton materinya itu 3 kali. Jadi nonton pause ketik, struggle sampai akhirnya puji Tuhan bisa. Dan ternyata dari situ baru sadar gitu kalau passion gue ternyata di programming. Karena gue bikin programming itu
bukan kayak pekerjaan tapi ke hobi sih. Oke. Jadi kadang kalau orang gabut kan nonton YouTube. Nah, kalau gue gabut tuh kerjain soal-soal cash programming. Oke. Jadi kerjain gitu, ketik dan lain-lain. Dan lu enjoy doing that. Enjoy banget Jadi bisa berjam-jam ngelewat tanpa rasa gitu. tanpa ya? rasa. Jadi dari situ gue baru sadar bahwa kayaknya passion gue nih di IT deh, di programming deh, Dan developing something, Yes. solving something. solving problem. Oke, nice. Dan dari situ pas lu masuk ke akhirnya lu memutuskan untuk kuliah di Jakarta, social pressure apa yang lu lewatin? Yang tadi kayak gue bilang ya, jadi orang di Jakarta tuh sangat individualis. Jadi pas kita kuliah, saya lihat banyak banget teman-teman saya tuh yang kesulitan di programming. Nah, kalau kita biasa di kampung, kalau kita lihat ada yang kesulitan, kita bantu. Justru kita yang nawarin diri. Ini mau nggak Proaktif ya ibaratnya. Aktif. Justru kita yang nawarin diri, mau nggak ini gue bantu, caranya gini. Nah, kalau di Jakarta tuh kayak benar-benar orang-orang tuh kayak cuek banget. Jadi Ego. Iya, ego. Jadi dia hanya fokus ke diri dia nggak peduli sama orang lain. Dari situ kayak gila ya. Jadi kayak di Jakarta ini benar-benar individualis banget. Semua harus bertanggung jawab sama diri sendiri, nggak bisa berharap kepada orang lain. Jadi dari situ tuh karena jiwa sosialku juga lumayan tinggi, bro. Jadi waktu itu gue bikin kursus programming gratis ke teman-teman kuliah gue. Wow. Karena gue ngerasa bahwa mereka mengalami kesulitan yang dulu ketika awal kuliah gue mengalami hal yang sama. Dari situ gue bikin grup namanya Yuk Programming Asik. Nah itu grup sama teman-teman kelas. Jadi gue PC satu-satu. Khususnya gue lihat yang kesulitan di programming. Gue PC satu-satu, gue ajak ayo join kita belajar bareng programming. Akhirnya sekitar 20 orang join dan tiap minggu gue ajarin mereka belajar programming. Karena gue merasa bahwa gue dulu pernah di titik mereka gitu. Dimana gue lihat programming itu benar-benar stres, benar-benar mau putus asa. Dan karena gue pengen ngebantu, karena gue ajak mereka buat join. Akhirnya kita belajar bareng dan puji Tuhan kita juga bisa lulus bareng. Dan pada saat itu cara lu belajar makin lebih mantep lagi karena pada saat lu ngajarin orang, lu memperkuat diri lu juga. Nah, salah satu pertimbangan gue juga untuk bikin kursus gratis karena gue pengen, karena yang pertama gue suka programming. Jadi gue bikin itu tuh enjoy, gue nggak ada merasa tertekan, gue suka. Terus yang kedua tuh gue mikir kalau misalnya gue ajarin orang, berarti mau nggak mau gue harus belajar lebih dari orang itu. Jadi gue harus explore lebih banyak lagi. Jadi mau nggak mau diri gue harus dipaksa untuk belajar lebih. Nah jadi gue ketika ngajarin mereka, gue juga dapat ilmu baru sebenarnya. Wow. Gitu. Jadi dari sana kira berangkat dari sana lah. Dan akhirnya lu lulus dengan 2 S1. 2 gelar. Jadi gelar S1. sarjana komputer sama sarjana ekonomi. Luar biasa. Dan begitu muncul AI, lu sempet ketar-ketir nggak nih sarjana gue kayaknya udah nggak kepake nih. Nah jadi dulu tuh gue sambil kuliah kan sambil kerja ya bro ya. Gue kuliah dari semester 3-4 gue kuliah sambil kerja. Kan dulu online jadi enak, jadi kita bisa sambil kerja. Akhirnya dulu tuh basic gue software engineer. Jadi full stack lah, bisa front end sama back end. Okay. Nah terus AI itu baru mulai hype 2020-an lah ya, ketika Open AI muncul sama ChatGPT. Dari situ gue lihat, ini kayaknya masa depan nih, industri masa depan yang harus gue tekunin. Akhirnya dulu gue switch karir dari awalnya software engineer, gue switch karir ke AI. Dan dulu tuh kurs AI belum sebanyak sekarang. Belum. Jadi dulu tuh gue cari di YouTube, belajar AI itu masih susah banget. Gue bahkan cari course online pun masih susah. Jadi dulu gue belajar otodidak. Gue start dari data science dulu. Gue belajar data science, data analitik, data engineering, dan lain-lain. Dari situ baru gue lanjut machine learning, deep learning, sampai sekarang AI. Gue belajar semua. Dan gue belajar otodidak. Gue belajar dari online, YouTube, dan lain-lain. Dan juga puji Tuhan waktu itu dapat beasiswa juga dari pemerintah Indonesia buat kita ikut training AI di Cina. Wow. Jadi puji Tuhan banget sih dikasih kesempatan juga beasiswa. Jadi kita berangkat 2023, 2024. Di sana tuh kita diajarin benar-benar cara bikin AI dari scratch. Padahal lu punya privilege tapi lu tetap masuk ke beasiswa ya. Beasiswa ya. Artinya itu, nah ini juga ini karena banyak orang merasa itu kan berarti lu lagi ngebanggain effort lu. Beasiswa itu kan bukan soal gratisnya. Yes. Tapi soal ability. Betul kan? Yes, menjadi capable gitu kan? Iya. Dan fun fact-nya juga pas gue kuliah di BINUS, gue juga ambil beasiswa bro. Jadi benar-benar nggak totally 100% orang tua gue bayar, tapi gue ambil beasiswa. Jadi di BINUS tuh ada namanya beasiswa mentor. Jadi kita tuh ngajarin adik-adik kelas
terus dibayar sama BINUS itu dalam bentuk beasiswa. Padahal kalau gue mau hidup santai ya gue ngapain capek-capek harus ngambil beasiswa kan. Puji Tuhan orang tua punya privilege, orang tua bisa bayar, kenapa harus ambil beasiswa. Cuman karena dari dulu tuh selalu ditanam di otak itu bahwa kalau bisa bantu orang tua, meringankan beban orang tua, kenapa tidak. Betul. Akhirnya dari situ selalu tiap kali beasiswa buka selalu coba-coba, dan puji Tuhan dapat beasiswa yang ke China dan juga beasiswa yang di BINUS gitu. Dan sekarang aktivitas lo apa? Nah sekarang gue punya bisnis ada 2. Jadi yang pertama tuh AIDC. Jadi company ini mirip seperti AI consulting lah. Jadi dari sisi klien atau company kalau pengen transformasi AI, kita bisa bantu end to end. Mulai dari perancangan sampai ke implementasi, sampai buat produknya. Terus yang kedua tuh gue lagi buat aplikasi yang namanya Kreasi Kita. Jadi aplikasi ini sesimpel kayak cari kerja. Tapi sebenarnya bukan hanya cari kerja. Jadi kita build the career ecosystem. Kalau kita lihat LinkedIn, Glints dan lain-lain, mereka hanya fokus ke job portal ya untuk nyari kerja. Kalau di Kreasi Kita ini, yang gue bangun itu kita buat AI career ecosystem. Kita bukan hanya bangun job portal, kita bangun ekosistem karir berbasis AI. Kenapa lu terpikirkan itu? Nah ini belakangnya dulu nih ceritanya nih. Nah itu penting. Kenapa kepikiran Kreasi Kita? Karena yang pertama, gue tuh rasa bahwa teman-teman gue yang kuliah double degree seharusnya cari kerja gampang kan. Karena dia udah punya unique selling point. Lulus S1, 2 gelar. Sarjana komputer, sarjana manajemen. Nggak pernah terpikirkan di benak saya bahwa teman-teman gue itu akan susah cari kerja. Karena secara unique selling point mereka udah punya. Yang lain lulus 1 gelar, yang mereka lulus 2 gelar. Dan itu sangat jarang kan di Indo. S1-nya 2. Nah cuman kenyataannya gue lihat teman-teman gue sekarang banyak banget yang belum dapat kerja. Bahkan ada yang summa cum laude 3,9 lebih IPK-nya, sampai sekarang belum dapat kerja. Terus gue mikir gitu, maksudnya apakah sistem kita yang salah atau orang yang salah? Orangnya malas cari kerja atau sistemnya yang salah? Nah setelah gue riset, ternyata yang gue temuin ya sistem kita yang salah. Karena kebanyakan anak muda sekarang, khususnya Gen Z, mereka kalau cari kerja kan asal-asalan ya bro ya. Jadi asal apply doang, nggak ada strateginya. Kan orang kalau main bola, Piala Dunia aja ada strateginya, ada taktiknya. Nggak asal passing, nggak asal shoot. Tapi kalau orang daftar kerja kok asal-asalan gitu. Cuma apply, dipanggil, kalau enggak ya enggak. Dipanggil aja belum tentu dia datang. Tergantung moodnya dia lagi. Nah terus akhirnya gue pikir gimana caranya gue bisa memaksimalkan atau ningkatin potensi untuk orang itu bisa ketemu kerja lebih tinggi dari biasanya. Nah terus gue pikir solusinya harus pakai AI. Nah makanya di produk yang gue buat Kreasi Kita itu kita ada AI yang namanya CV Generator AI. Jadi kan banyak Gen Z itu, misalnya gue apply software engineer, front end, back end. CV yang gue pakai itu selalu sama. Gue apply front end, gue pakai CV yang sama, back end CV yang sama, software engineer CV yang sama, desain grafis gue pakai CV yang sama. Padahal kan tiap job itu kan harus CV-nya harus dimodif dikit, disesuaikan untuk dengan fokus ke situ fokus ya. ke situ. Karena kita menjual diri kita. Betul. Cuman kadang Gen Z kan malas ya kalau bikin CV beberapa kan. Makanya itu kita buat AI CV generator atau CV builder. Jadi ketika dia apply untuk software engineer, AI-nya tuh otomatis nge-generate CV fokus ke software engineer. Berarti ceritanya, narasinya semua ke situ, case study-nya ke situ. Betul. Jadi setiap kali orang apply, dia itu disuruh cerita tentang pengalamannya ke AI dan lain-lain. Jadi ketika dia apply job, AI itu langsung buat CV dalam waktu 5 detik buat CV. Kalau dia daftar front end, dia fokuskan ke front end. Kalau back end, fokus ke back end. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh interview. Banyak tuh anak muda, interview tuh nggak ada persiapan satu. Yang kedua, mungkin ada persiapan, tapi nggak punya teman untuk ngobrol, untuk coba. Role play. Dan kalaupun role play-nya pakai teman, kan kadang teman itu tidak objektif lah ya. Kadang mau negur takut nggak enak dan lain-lain. Makanya kita juga buat AI buat ngebantu orang-orang tuh buat preparation interview juga. Role play. Jadi kita punya avatar, jadi by voice, jadi dia tinggal ngomong, terus AI itu bisa koreksi juga. Koreksi dari cara dia ngomong, dari cara dia lihat lawan bicara dan lain-lain, dikoreksi juga. Jadi kenapa harus AI?
Karena untuk ngebuat semua ini nggak mungkin gue hiring orang untuk bantu bikin CV, untuk bantu roleplay kan nggak mungkin ya. Gue butuh berapa banyak orang. Terus yang kedua, dengan AI kita bisa personalize ke karakter orangnya, personalize ke job yang pengen dia lamar. Nah, jadi situ kita pakai AI gitu. Terus apa lagi yang dilakukan sama kreasi kita? Terus yang tadi gue bilang juga kan, kreasi kita itu bukan hanya job portal, dia adalah karir ekosistem. Jadi kita bukan hanya nyediain job, tapi di dalamnya itu kita ada yang namanya AI Community Agent. Ini cukup menarik lah. Jadi baru-baru ini 2-3 bulan lalu kalau nggak salah itu viral kan. Ada yang namanya itu Moldbook kalau bro pernah dengar. Jadi Moldbook itu company yang baru diakuisisi sama Meta. Jadi konsepnya cukup menarik juga. Jadi itu sosial media untuk agent AI berkomunikasi gitu. Tapi human bisa login, tapi dia nggak bisa berinteraksi. Dia cuma bisa lihat, dia nggak bisa komen, nggak bisa post dan lain-lain. Jadi sosial media khusus untuk agent. Nah kalau sosial media konvensional yang kita pakai yang sekarang kayak Instagram, Facebook, itu kan untuk human sama human, nggak ada agentnya kan. Betul. Nah yang kita buat adalah AI community agent. Jadi dalam community itu selain ada human, selain kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita, di dalamnya juga ada AI agent yang bisa nimbrung juga. Itu kan asik ya. Misalnya gue lagi bahas tentang topik A, teman gue bahas, AI agent juga bahas, jadi cukup menarik lah. Dan bukan, ya jadi pemikirannya jadi lebih luas. Lebih luas, betul. Karena dengan AI kan dia kasih insight baru dan lain-lain juga. Itu yang pertama yang dia ada di kreasi kita. Terus yang kedua, ada juga task atau project freelance. Jadi teman-teman yang sebelum cari kerja, mereka kan perlu untuk ningkatin punya portofolio, terus perlu juga untuk ningkatin skill. Nah mereka bisa tuh cari task atau project untuk mereka kerjain dulu, sembari nunggu panggilan job. Gitu. Terus yang ketiga kita juga punya weekly challenge. Jadi nanti akan ada brand masuk, terus kasih challenge, dan mereka tuh bisa dapat uang tiap minggu. Mereka ikut challenge setiap minggu bisa dapat uang. Yang keempat itu kita punya job portal seperti biasa untuk apply job. Tapi yang membedakan kita sama yang lain, proses end to end-nya semuanya berbasis AI. Mulai dari sisi kita yang mau cari kerja, preparation, itu yang tadi saya bilang yang CV sama interview itu dipakai AI. Dan bahkan kita sekarang buat AI agent untuk auto apply sama auto scoring. Gila, auto apply, udah dibikin lebih santai lagi, udah lu duduk diam aja, udah dia yang apply gitu. Yes, betul. Jadi kita tuh buat AI agent tiap jam 6 pagi, dia itu bakalan lihat nih dari 1000 job yang diposting, berapa yang cocok sama kita. Nah, untuk kecocokannya itu bisa dari kualifikasi sama skillnya. Jadi kita ada juga namanya AI scoring. Jadi sebelum AI itu dia apply, dia bakalan scoring dulu dengan skill yang gue punya. Kira-kira kalau gue daftar job ini, persentase probabilitas gue keterima berapa persen. Jadi jadi si orang yang daftar ini nggak asal-asalan daftar, tapi dia daftar, dia tahu dia akan potensial keterima. Gitu. Jadi kita juga buat agent yang dia auto apply. Jadi orang itu tinggal tidur, bangun, AI udah apply buat dia, tinggal dia lihat aja udah ada panggilan interview atau belum. Menarik. Itu dari sisi pencari kerja. Kemudian dari sisi pemberi kerja, kita juga siapin AI agent buat auto reach out orang-orang yang potensial. Jadi let's say misalnya di kreasi kita sekarang punya 10.000 user, dibanding dia harus nunggu orang apply, dia juga bisa inisiatif duluan kan. Dia bisa reach out orang-orang yang bagus. Jadi nanti setiap jam 6 pagi juga AI agent kita ini bakalan lihat dengan qualification yang dikasih sama company, kira-kira orang mana sih yang kira-kira potensial nih, yang bagus. Jadi AI ini otomatis nge-reach out juga ke orang itu, mau nggak lu lamar ke sini gitu. Langsung dia sharing undangan. Jadi dari pemberi kerja juga tinggal tidur, bangun, udah jalan semua. Tinggal lihat, sekarang yang udah accept untuk di reach out ada berapa dan lain-lain. Jadi semua totally end to end-nya tuh semua AI. Dan bahkan itu dari sisi pemberi kerja pun dia seleksi kandidat udah pakai AI. Jadi rankingannya dan lain-lain, shortlistnya semua AI. Buset, bro, jadi manusianya di mana nih? Jadi HR tinggal tidur, bangun, tinggal lihat, ini yang paling bagus, accept. Gitu aja. Nanti baru tinggal offline-nya ya. Offline-nya. Jadi ini secara online-nya udah dibantu mayoritas, 90% done lah. Yes. 10% ya, you tinggal do your work gitu ya. Yes, betul. Oke. Bro, apa sih top 3 unique selling value atau unique value proposition-nya kreasi kita? Nah, yang pertama, yang tadi gue bilang, kalau
platform cari kerja yang lain mereka hanya fokus ke job portal. Kalau kita enggak, kita fokus ke build AI career ecosystem. Kita buat ekosistem semuanya berbasis AI end to end. Proses bisnisnya semuanya end to end. Kita pengen orang itu nggak harus apply manual, nggak harus repot-repot lihat kandidat. Jadi dia tinggal tidur, dia bangun, kelar. Oke, gua pas lu ngomong yang pertama, ini kan baru UWP yang pertama. Yes. Gue sebelum lo lanjut yang kedua, gue kepikiran. Lu tahu tentang berita yang 19 juta lapangan pekerjaan? Oke. Tahu. Ya, oke. Ya. Maksud gue kreasi kita itu berkontribusi apa di dalam itu? Karena Indonesia kan sekarang problemnya, nih lu masih muda banget. Yes. Oke, gua nanya ini karena poinnya adalah begini, lu masih muda banget, lu umur berapa sekarang? 23. 23 tahun, double degree, lu jalanin bisnis ini udah berapa tahun? Bisnis ini 2 tahun lah. 2 tahun, so it's fairly new, dan lu punya confidence level, gua salut for your age ya. Thanks. Datang dari pelosok, tinggal di Jakarta, start a business, thinking about career ecosystem, ini sesuatu yang I watch to you. Yes. Tapi gimana sebenarnya kalau lu melakukan riset atau lu melakukan sebuah pemahaman, sebenarnya Indonesia itu kalau dibilangin kurangnya lapangan pekerjaan, itu isunya sebenarnya orang yang kompeten yang kurang, atau pekerjaannya memang nggak ada. Ya. Nah itu pertanyaan bagus lah. Jadi sebenarnya kita bisa lihat dari 2 sisi lah. Sisi yang pertama, orang-orang tuh kan selalu bilang bahwa lapangan kerja sulit nih, nggak ada. Tapi kenyataannya tuh lapangan kerja banyak banget. Bahkan dulu gue sempat ngobrol sama teman gue, dia tuh ngeluh ke gue, Van, anak-anak muda kan sekarang bilang lapangan kerja tuh sulit banget gitu. Tapi kita tuh padahal lapangan kerja banyak banget. Cuman problemnya mau nyari orang kompeten itu susah banget. Kenapa sih kita udah post job yang apply itu maksudnya asal-asalan aja, maksudnya nggak serius, kadang CV-nya bahkan dibuat nggak sampai 1 page atau cuma teks doang dan lain-lain. Jadi menurut gua kita bisa lihat dari 2 sisi lah. Sisi yang pertama orang-orang kita yang kurang kompeten. Jadi sebenarnya banyak lowongan, cuman orang-orang kita aja yang kurang siap. Kurang siap atau malas? Ya beda tipis lah, antara kurang siap atau malas lah. Jadi enggak, karena pertanyaan gue akan layering nih menurut lo. Pertama, kurang siap atau malas? Jawaban lo apa? Kalau gue lihat rata-rata malas sih kayaknya. Oke, malas atau goblok? Nah gitu. Mungkin 50-50 lah. 50-50, oke. Lah. Nah ya, jadi itu yang pertama tuh, orang-orang kita kurang kompatibel. Terus yang kedua, ya lapangan kerja lah. Emang lapangan kerja juga kalau gue lihat emang nggak begitu banyak lah sebenarnya di Indo, yang formal lah ya, khususnya yang formal emang masih kurang lah. Yang formal ya? Yang formal. Makanya platform yang kreasi kita ini localize bang, bro. Jadi benar-benar ini localize untuk anak bangsa, untuk orang Indonesia, orang luar nggak boleh daftar. Tapi untuk jobnya kita bisa ambil dari luar. Oke. Jadi job givernya bisa dari global. Luar. Yes. Misalnya gue di Singapura atau gue di Malaysia, gue mau cari talent, yang bikinin gue grafik, yang bikinin gue animasi, yang bikin gue apa misalnya kayak gitu kan, atau data entry atau apa, gue bisa masukin ke sini. Kreasi kita. Tapi kalau yang apply hanya bisa orang Indonesia. Localize. Oke. Berarti lo udah ngunci itu. Itu salah satu strong point di sini kan? Yes. Oke. Kedua, yang gue lagi mau bahas tadi kan lo bilang 2 nih, 1 orang yang tidak kompeten tadi, 50-50 kan, antara males dan goblok kan. Nah, jadi kompetensi itu kan butuh disiplin, butuh tekad, butuh niat, butuh disiplin, menurut gue ya. Jadi di sini bukan hanya privilege-nya, tapi dirinya yang penting. Nah, tapi juga dari pihak job giver, ada nggak masalah? Karena gue sering denger, kalau di Indonesia, lo kalau kerja, lo kudu bisa, 1 orang bisa editing, designing, angkat galon, ini, itu istilahnya kalau bisa, dia bisa 8 skill baru bisa dapet job gitu. Dan mungkin job yang dia dapet juga UMR plus misalnya gitu. Nah itu juga isu apa bukan? Is it like seorang job givernya juga asking too much atau gimana dari kacamata lo? Nah,
Jadi yang pertama tuh dari sisi pemberi kerja, pencari kerja. Gue sebenarnya suka dengan satu istilah lah. Jadi AI itu tidak menggantikan manusia, tetapi orang yang jago AI yang akan menggantikan orang-orang yang nggak bisa pakai AI. Oke, yang tidak mengoptimalisasikan Yes. ya. Oke. Untuk masalah kompatibel, gue rasa sekarang semua orang udah punya akses yang sama gitu. Kalau dulu mungkin beda. Jadi gue nih dulu anak Olimpiade, bro. Waktu SMA gue Olimpiade. Nah, gue di kampung sama orang kota itu pasti gapnya tuh beda jauh banget. Karena source-nya beda, kualitas guru-gurunya beda dan lain-lain. Tapi di zaman sekarang udah ada AI, ChatGPT. Lu kalau rajin lu bisa belajar dari sana. Jadi untuk arasan kompatibel itu kayaknya orangnya malas deh kayaknya. Emang knowledge-nya tuh udah ada, udah tersedia, gampang diakses, tinggal by chat. Cuman orang-orangnya aja yang malas. Oke. Itu yang pertama. Mungkin faktor yang kedua, mungkin faktor dari sisi dia nggak punya akses ke fitur-fitur AI yang premium. Oke. Let's say misalnya dia seorang desain grafis. Kalau sekarang kan kita pakai ChatGPT sama bisa bikin image dan lain-lain. Tapi kan itu ada limitnya. Dan sekarang kalau misalnya gue editor video, gue mau bikin video, itu kan hampir nggak ada tools AI yang gratis. Pasti semua bayar. Nah, makanya itu gue bikin kita bantu mereka cari kerja, kita juga kasih modal untuk mereka. Modalnya apa? Modal itu berupa token AI gratis. Jadi semua orang yang daftar kerja di kreasi kita, itu start dari positioning yang sama. Jadi start di level yang sama, nggak ada yang punya privilege, nggak ada, semua start dari privilege yang sama. Semua dikasih tools AI gratis yang sama, mulai dari video generator, generate AI, sampai chatbot dan lain-lain. Tinggal tergantung masing-masing orang ini mau pakai tools itu yang gratis seoptimal apa. Oke. Ujiannya di situ. Ya, siapa Lu yang rajin? bener-bener mau rajin dan mengoptimalisasi apa tidak? Yes, betul. Itu yang berusaha dipatahkan sama kreasi kita. Jadi kita bikin semua itu start dari posisi yang sama. Jadi nggak ada alasan bahwa si ini kayak gini, si ini kayak gini. Semua tergantung diri sendiri. Oke. Kita provide tools gratis. Oke. Terus yang kedua dari sisi pemberi kerja. Emang ya sebenarnya banyak sih pemberi kerja tuh sekarang ekspektasi tuh kurang lebih kayak yang bro bilang kan. Karena menurut gua di dunia AI pemberi kerja itu kan sekarang contoh deh. Gua sekarang hiring orang untuk engineer AI. Dulu kalau kita bikin satu aplikasi, kita butuh satu front end, satu back end, satu UI UX, satu tester minimal. Minimal satu bener PM. 4 ya. Minimal 4, oke. Tapi sekarang di company gue yang sekarang satu project satu orang. Jadi gue cuman butuh satu orang, gue kasih dia agent gratis. Jadi kita buat AI coding agent gratis, dia tinggal pakai. Jadi satu orang itu bisa kerjain front end, bisa kerjain back end, bisa testing, bisa UI UX. Dan gue rasa sekarang semua pemberi kerja juga ekspektasinya hal yang sama, gitu. Cuman nggak harus kita yang harus kerjain semua manual karena udah ada AI ya sekarang. Jadi gimana caranya aja kita manfaatin AI untuk ngelakuin itu semua lah. Oke, kita kembali ke unique value proposition. Tadi kan lo udah share yang pertama. Yes. Diulang mungkin unique value proposition. Jadi yang pertama kedua, itu dan ketiga. the first AI career ecosystem. Jadi semuanya end to end, semua dalam satu platform. Mulai dari project, cari kerja, cari uang tambahan lewat weekly challenge dan tools AI gratis semua kita provide gitu. Jadi kita provide semua. Terus yang kedua kita kasih modal untuk mereka. Nah modal ini apa? Modal ini yang tadi gue bilang tools token. AI gratis, token gratis. So zaman sekarang itu yang mahal itu token. Jadi sekarang orang ya uang perlu lah, tapi orang juga sekarang token tuh perlu juga. Karena di dunia AI yang mahal itu token. Jadi kita tiap hari ngasih dia token gratis untuk dia pakai. Dia bisa pakai video generator AI, image AI, chatbot, dan bahkan kita siapin tools juga kayak Canva dan lain-lain semua free, nggak ada yang bayar. Itu yang kedua. Yang ketiga kita punya AI community agent. Jadi kalau bro lihat kalau LinkedIn sekarang itu kan fokusnya udah mulai berubah. Jadi sekarang orang kalau cari kerja mungkin masih di LinkedIn tapi nggak banyak lah. Sekarang itu orang pakai LinkedIn kan buat nambah knowledge, buat discussion, buat community kan. Nah di kita tuh kita ada yang tadi gue bilang AI community agent. Jadi itu the first AI community agent di Indo. Jadi kita buat manusia sama agent AI itu bisa diskusi bareng, bisa berinteraksi bareng. Itu yang kita buat. Terus yang selanjutnya kita juga ada fitur yang tadi gue bilang, ada auto apply, terus auto scoring juga. Jadi gue sebagai anak muda nih, gue mau apply ke PT A, B, C,
gue nggak asal-asalan doang. Jadi pas gue apply gue udah tahu probability gue keterima untuk job ini berapa persen. Jadi gue nggak usah membuang waktu buat probability yang kecil kan. Iya. Gue bisa fokus ke probability yang lebih besar. Benar. Nah jadi ketika orang tuh apply dia bisa tahu scoringnya berapa. Terus tiap pagi juga dia tuh nggak harus apply manual. Jadi dia tinggal aktifin fitur auto apply, dia turn on, dia tinggal tidur, dia bangun, AI udah apply. Let's say AI apply 100, kalau ada panggilan muncul di emailnya, dia tinggal buka, tinggal interview. Jadi dia nggak perlu manual lagi. Wow, oke. Nah, Menarik. terus dari sisi pemberi kerja, untuk nge-shortlist kandidat, itu nggak perlu manual lagi. Jadi AI yang shortlist, yang ngasih ranking ini, untuk job ini, dari ranking 1 sampai 100, ini nih, tinggal lu pilih aja lu pengen yang mana. Gitu. Terus dari sisi pencari kerja juga, kalau dia pengen nge-reach out orang yang potensial, dia nggak perlu manual chat lagi. Dia AI yang chat untuk dia, untuk reach out. Jadi semuanya ini udah benar-benar gampang lah. Kita benar-benar perhatikan dari sisi kemudahan juga untuk dari sisi pemberi kerja maupun pencari kerja. Oke. Gitu. Gue kalau menyimpulkan dari cerita lo itu lahir dari keluarga yang blessed, maksudnya berada, tapi lu juga punya kegigihan yang gue lihat ya. Yeah. Nah pertanyaan gue, apa yang bikin lu greget selama lu di Jakarta, dan apa yang bikin lu notice sesuatu yang bikin lu greget kayak gue harus bawa perubahan nih? Ya. Apa tuh? Sebenarnya Bang ya, ini sebenarnya agak sensitif kali ya, sebenarnya agak bahaya atau tidak bahaya nih sebenarnya. Menurut gue ya, Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar gitu. Banyak banget orang pintar di Indonesia. Cuman problemnya, apakah negara kita mau untuk maju atau enggak? Nah, Apakah the stakeholder mau bikin negara ini maju atau enggak gitu? Yes. Oke. Jadi gue ceritalah pengalaman gue pribadi. Jadi gue dulu berangkat ke Cina kan beasiswa ya. 2023, 2024 dapat beasiswa dari gratis kan, dibiayain. Gue pulang, gue nanya ke orang kementerian, kira-kira kan gue udah dikasih belajar gratis nih di Cina, apa yang bisa gue buat untuk kalian? Istilahnya lu pengen do something lah Do ya. something Thank you buat- nih. Yes. Gue berterima kasih nih sama kalian gitu kan. Yes. Lu menawarkan what can I help you? Yes. Dan gue bilang, oke, kalau mau bisa gue bikin sistem AI untuk ngecek anomali data. Jadi kan banyak lah kasus korupsi di negara kita tuh masalah anomali data. Gue bilang gue bikin itu free. Itu nggak mungkin ada harga markup, nggak mungkin ada lagi. Gratis gue bilang. Gue bantuin lo Gua bantuin ibaratnya lu gratis. supaya lo tidak terjebak sama ini semua gitu kan. Yes. Iya. Dan mereka nggak mau kan. Jadi kadang gue mikir sih, negara kita ini nggak kekurangan orang pintar, tapi kok kenapa nggak maju-maju gitu. Oke. Ketika gue udah kebentur sama kayak gitu, kayak emang ternyata bukan kita kekurangan orang pintar, tapi negara kita aja yang menolak untuk maju sebenarnya. Belum sepenuhnya mau. Belum sepenuhnya mau. Gitu ya. Iya. Jangan dilanjutin ini ceritanya, kurang Bahaya bagus nih. ini gitu. Iya. Tapi barusan yang lo ngomong bener sih. Jadi menurut gua ada oknum-oknum Yes. yang memang tidak mau semua itu lebih rapi. Yes. Karena rapi itu sama dengan tidak punya extra opportunity. Yes. Justru opportunity itu dari keribetan. Jadi makanya kan ada kalau bisa ribet kenapa harus gampang gitu kan ya. Iya. Nah, jadi ya memang itu beda prinsip ya. Tapi itu menurut gue bukan mengatasnamakan langsung overall, Yes. tapi gue yakin ada oknum-oknum Oknum yang lah. punya kepentingan yang memang itu yang lagi berusaha diberantas, makanya kita lagi voicing out. Salah Yes. satunya dengan diskusi seperti ini, itu adalah bentuk dari bersuara untuk bikin public realize, hey, we know what's happening loh, Yes. gitu ya kan, Correct. gitu. Oke. Dari pengalaman lu ambil beasiswa di Cina, Yep. di Tiongkok, itu lu melihat apa perbedaan yang sangat jelas dari sisi pola pikir dan etos kerja? Ya. Ini sebenarnya good question lah. Jadi di China itu orang-orang itu kerjanya etosnya sangat tinggi banget lah. Kalau orang Indo kan mungkin kerja dikit ke bawah, ngerokok, naik kerja lagi. Kalau orang Cina itu benar-benar dia kerja itu benar-benar kerja dan apa ya?
Dan dia benar-benar manfaatin semua tools yang ada. Jadi dia benar-benar nggak kerja manual lagi. Dan salah satu hal yang paling kerasa banget budaya sih. Jadi kalau orang Cina tuh tekad dia untuk belajar hal baru, untuk ngelakuin inovasi itu jauh lebih tinggi dibanding orang-orang kita. Jadi orang-orang kita kan sering dibilang sebagai masyarakat konsumtif kan. Jadi dia lebih prefer dibanding gue buat ya gue pakai aja yang udah ada kan. Gitu. Itu salah satu lah yang paling membedakan lah antara di China sama di Indo. Dan yang paling membedakan juga di sana tuh perkembangannya tuh eksponensial banget bro. Jadi waktu gue 2023 ke China, jadi kan gue training tuh 2023 1 bulan full, 2024 juga full 1 bulan. Jadi gue 2023 visit company namanya iFlyTech 2023. 2024 gue visit company yang sama, itu perkembangan AI-nya atau teknologi itu udah jauh banget, eksponensial banget. Cuman beda setahun ya? Beda setahun tuh udah eksponensial banget. Dan dulu waktu 2024 gue ke kampus yang gue belajar, training di sana, itu satpamnya masih human. Sekarang 2026 gue lihat robot. Wow. Jadi bayangin robot yang itu yang anjing, dia jalan keliling kampus, jadi security. Jadi udah nggak pakai security human yang keliling kampus, robot yang jalan. Wow. Itu luar biasa banget. 2 tahun loh, dari 2024 ke 2026. Nah, lu kan datang ke sana sebagai mahasiswa. Yes. Karena gue konteksnya menanyakan adalah perbedaan pola pikir mahasiswa di sana dan mahasiswa di sini. Nah. Oke. Good question lah. Kalau mahasiswa sana yang tadi gue bilang, mereka tuh selalu mikir inovatif lah. Mereka tuh selalu berlomba-lomba untuk do something new lah. Selalu pengen belajar hal baru, ngelakuin hal-hal baru. Apakah di sana mahasiswa yang lu temuin tuh rata-rata dari keluarga yang berprivilege? Rata-rata sih normal lah. Sama mirip kayak Indo lah. Cuman mungkin dari kecil mindset mereka sama kita kan udah beda lah. Mindset orang tua mereka kan mungkin selalu hard work dan lain-lain, beda banget sama kita lah. Cuman kalau secara kebandelan sebenarnya mirip aja sama Indo. Dulu gue pernah waktu itu pas jalan gue lihat ada cewek-cewek kan itu tinggal di asrama kan, itu lompat dari jendela. Ternyata Cina juga sama Indonesia mau bilang secara kejahatan, maksudnya anak-anaknya lah ya. Ada juga sama aja lah ya, bro. cuman yang paling bagus itu sistem pembelajaran mereka langsung praktek. Kalau kita kan lebih banyak teoritis ya. Oke. Kalau di sana tuh lebih banyak praktek. Jadi di sana tuh mereka emang secara praktikal tuh emang jauh lebih bagus lah. Karena dari sistem pendidikannya pun lebih banyak prakteknya sebenarnya. Oke, jadi kurikulum kita masih nyangkut di teori. Ya, dan kurikulum itu yang mempengaruhi mindsetnya juga. Makanya mindset orang China sama Indo tuh beda banget. Karena secara kurikulum juga desainnya beda. Orang China lebih fokus inovasi, praktek, kita lebih fokus teori doang. Kalau gurunya bedanya apa? Gurunya di sana tuh yang paling bagus tuh gurunya langsung dari profesional. Kalau kita kan gurunya kebanyakan ya yang ngambil S2, S3 dosen lah, benar-benar jalannya emang dosen. Kalau mereka tuh gurunya itu benar-benar praktikal, orang industri. Jadi benar-benar dia itu ngasih pembelajaran, ngasih case tuh sesuai dengan case industri. Gitu. Kalau di kita banyak case-case yang dikasih tapi yang udah ketinggalan zaman atau mungkin yang udah nggak dipakai sama industri. Gitu sih. Wow. Bro, kembali ke kreasi kita bro. Jadi ini orang daftarnya berbayar atau gratis? Nah, kalau di kreasi kita free, daftarnya free. Dan sekarang kita lagi buka waitlist juga. Jadi 1.000 pendaftar pertama itu akan dapat privilege. Jadi dia bisa akses AI kita tuh lebih banyak lagi. Kreditnya lebih banyak lah dibanding yang after 1.000. Gitu. Dan nanti setelah itu mereka bisa top up? Yes, jadi kalau kebutuhannya? Yes, correct. Jadi kita tiap hari nge-reset kredit mereka gitu. Jadi kalau misalnya in case mereka satu hari let's say dapat 100 kredit, kalau mereka belum pakai habis, nanti besok ditambahin lagi jadi 100 lebih. Bukan jadi akumulatif ya? Akumulatif. Oke. Terus kalau mereka dapat project, kan lu bilang tadi bisa dapat weekly project. Yes. Berarti dapat duit dong. Yes, correct. Dapat income lah ya. Yes. Nah, itu income-nya mereka itu dapatnya dalam bentuk apa? Misalnya e-wallet di dalam kreasi kita kah atau duitnya dibayarkan ke rekening mereka kah? Gimana? Oke. Jadi sistem kita itu ini benar-benar udah ter-verified secure lah. Jadi setiap pemberi kerja yang mau ngasih task atau project, dia itu harus top up saldo dulu di kita.
Soalnya kita tuh takutnya si orang ini udah kerja, si pemberi kerja kabur gitu. Oke. Nah jadi dia top up saldo dulu di kita, let's say 10 juta. Terus ketika si pemberi kerja ini take the job, let's say dia udah kerja beres, terus uangnya tuh langsung ditransfer ke rekening dia pada saat dia udah beres dan pemberi kerja udah approve, langsung transfer. Oke. Jadi benar-benar transparan dan secure. Dan nggak ada fee apa-apa atau ada? Oke. Paling untuk itu kita cuma ada platform fee lah, cuman kecil lah, mungkin 5% atau berapa. Jadi cuma buat platform fee. Ya. Sisanya pure untuk si yang ngerjain tasnya itu. Oke. Jadi buat lo pade 19 juta orang yang masih bingung, yang lagi nonton, ya kan? Link kreasi kita karir ada di bawah sini. Jadi jangan tunggu lagi untuk berkarir. Sekarang saatnya kita berkarir. Semoga teman-teman Big Thinkers bisa menyebarkan video ini ke banyak-banyak orang yang memang lagi stuck karirnya. Dan semoga kreasi kita karir ini yang dibangun oleh anak muda kita, anak muda dari Maluku ini ya, bisa menjadi solusi. Dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat dan semoga lo terus tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat buat banyak orang. Thank you. See you for the next episode. See you everyone. Thank you.